Selanjutnya, kita akan mempelajari contoh soal. Di sini diketahui PD itu harga, ya D itu demand yang ditawarkan, PD-nya sama dengan 15 kurangi Q. Dan untuk PS-nya harga penawarannya yaitu 5 ditambah Q. Nah, jika pemerintah menetapkan pajak, ketika pemerintah menetapkan pajaknya itu 2 dan subsidinya 2, maka carilah yang pertama, yang A, equilibrium, keseimbangan. Yang kedua yaitu QET, yaitu keseimbangan, penawaran keseimbangan setelah pajak. Nah, ya ini setelah dimasukkan pajak 2, dan QES yaitu jumlah penawaran ketika adanya subsidi S, ya, subsidi 2. Dan yang keempat, kurva keseimbangannya digambarkan, ya. Dan yang selanjutnya TG, total government, tadi sudah disebutkan total government yang diterima oleh pemerintah, dan TK total konsumen, dan yang terakhir TP yaitu total produsen. Nah, selanjutnya kita akan menjawab yang A terlebih dahulu, yaitu jawabannya rumusnya itu equilibrium, ya, keseimbangan. Rumusnya PD sama dengan PS. Harga dari permintaan, mohon maaf, sama dengan harga penawaran. Supply, demand, supply. Nah, maka selanjutnya kita masukkan angka yang tadi, PD ini PD 15 kurangi Q, PS itu 5 tambah Q, ya, dari sini. Maka kita jumlahkan, nah kita sejeniskan, ya. Ini yang Q, min Q, dan yang ini plus. Jadi min Q dipindah ruas sama dengan 5. Nah, ini 5. Yang ini dan ini 15 pindah ruas lagi ke sini. Ini plus, maka jadi min 15. Maka kita jumlahkan min Q dikurangi Q, jadi min 2Q. 5 dikurangi 15, mohon maaf, sama dengan min 10. Selanjutnya yang Q sama dengan, nah, Q ini kan, terus ininya dijadikan pembagi, min 2 dijadikan pembagi ke bawah, dan ini tetap, ya, tetap min karena tidak pindah ruas tapi menjadi pembagi, menjadi di bawah. Jadi min 10 dibagi min 2, maka hasilnya min dibagi min hasilnya positif, jadi 5. Selanjutnya kita substitusikan ke persamaan 1. Nah, yang ini persamaan 1 PD, maka hasilnya PD 15 kurangi Q, kita masukkan Q nya sudah diketahui kan, 5. Nah, yang ini maka kita masukkan ke sini, jadi hasilnya P sama dengan 15 kurangi 5, ya. Maka hasilnya yaitu 10P sama dengan 10. Oke, maka diketahui equilibriumnya, keseimbangannya Q, P. Q-nya berapa? 5, ya, benar. Dan P-nya itu adalah 10. Jadi diketahui, kita sudah menjawab soal yang A, equilibrium, yaitu equilibriumnya 5, selanjutnya kita akan menjawab soal yang kedua, yaitu keseimbangan setelah pajak, QET, ya, keseimbangan setelah pajak. Maka tadi diingatkan kembali rumusnya, maka rumusnya itu PST, ya, PS ditambah T. Nah, PS itu tadi PS-nya itu 5 ditambah Q, ya. Terus di sini
T-nya, T itu pajaknya, maka pajaknya berapa tadi? 2 ya, dimasukkan ke sini. Jadi PST sama dengan 5 ditambah Q ditambah 2. Nah, oke, kita jumlahkan. 5 ditambah 2 sama dengan 7 dan ditambah Q diturunkan plus Q. Maka dihasilkan PST-nya itu sama dengan 7 ditambah Q ya. Selanjutnya kita masukkan PD sama dengan PST ya. Ini PS-nya sudah sudah ada pajaknya ya, suplainya. Maka kita masukkan PD-nya berapa? Ingat-ingat kembali, 15 kurangi Q, dan ini PST-nya yang ini. PST sama dengan 7 ditambah Q. Nah, seperti biasa kita pindahkan ruas. Ini yang Q terlebih dahulu, min Q ini plus awalnya, maka jadi min sini ya. Jadi min Q, dan ini 7 dan ini 15 pindah ruas. Ini asalnya plus jadi min 15. Maka dijumlahkan, min dikurangi min, hasilnya min 2Q. Nah, 7 dikurangi 15 hasilnya min 8. Maka seperti biasa ya, Q ke sini dan sama dengan min 8. Nah, ini jadi pembagi, dibagi per min 2. Maka min 8 per 2 per min 2, mohon maaf, per min 2 hasilnya itu min dibagi min positif, Q sama dengan 4. Selanjutnya kita substitusikan ke persamaan yang ke satu, yaitu PD ya, yang pertama ya, PD. Maka Q-nya sudah diketahui, 4. 15 kurangi Q, P sama dengan 15 kurangi 4, maka P sama dengan 11 ya. Maka dihasilkan keseimbangan setelah pajak QET-nya itu yaitu Q, P sama dengan Q-nya itu 4 dan P-nya itu adalah 11. Selanjutnya kita akan menjawab soal yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu keseimbangan setelah subsidi. Nah, keseimbangan setelah subsidi yaitu QES. Maka rumusnya itu yang subsidi ya, keseimbangan setelah subsidi yaitu PSS sama dengan PS kurangi S, itu S subsidi ya. PS ini yang supply, dan S ini adalah yang S1 nya lagi, yaitu subsidi. Maka PSS sama dengan 5 ditambah Q dikurangi subsidinya dikurangi 2, maka hasilnya 5 dikurangi 2 sama dengan 3 dan plus Q diturunkan. Maka diketahui PSS-nya itu 3 ditambah Q. Maka selanjutnya PD sama dengan PSS ya, setelah adanya subsidi. Maka PD-nya diketahui tadi sama 15 kurangi Q dan PSS-nya 3 ditambah Q. Maka kita pindah ruaskan ya, atau dipindahkan ke sama yang sejenis, min Q di ini yang tadinya plus jadi min Q lagi, yaitu selanjutnya 3 dikurangi 15, maka nah selanjutnya ini dipindah ruaskan, min Q dikurangi Q sama dengan 3
dikurangi 15, maka hasilnya yang ini ditambahkan jadi min 2Q. 3 dikurangi 15 sama dengan min 12. Setelah itu Q sama dengan ini min 12, dan ini yang min 2 jadi pembagi per min 2. Min 12 per min 2, maka hasilnya min dibagi min positif Q. Selanjutnya substitusikan ke persamaan 1, yaitu PD 15 kurangi Q. Q nya sudah diketahui 6, maka 15 kurangi 6, hasilnya P sama dengan 9. Maka keseimbangan setelah pajak ya, keseimbangan setelah pajak itu Q, P, Q nya itu 6 dan P nya itu 9. Selanjutnya kita akan membuat kurvanya terlebih dahulu, tapi sebelumnya kita harus dihitung terlebih dahulu titik potongnya ya. Yang pertama yaitu dari kita akan mengetahui titik potong dari permintaan. Nah, PD ya, PD demand yaitu permintaan demand sama dengan 15 kurangi Q. Nah, titik potong pada sumbu P jika Q sama dengan 0, maka PD sama dengan 15 kurangi Q. Nah, Q nya ini 0, maka kita masukkan 15 kurangi 0, ini Q nya, maka P sama dengan 15 kurangi 0 sama dengan P 15. Selanjutnya maka titik potongnya yaitu Q, P 0,15. Selanjutnya titik potong pada sumbu Q. Jika P sama dengan 0, maka PD sama dengan 15 kurangi Q. P nya ini 0, dimasukkan 0 sama dengan 15 kurangi Q, maka hasilnya Q sama dengan 15. Maka titik potongnya itu Q, P sama dengan 15,0. Selanjutnya dari titik potong penawaran, PS sama dengan 5 kurangi Q, maka titik potong pada sumbu P jika Q sama dengan 0, ini Q nya ketika 0, maka PS sama dengan 5 kurangi 0, maka hasilnya P sama dengan 5. 5 kurangi 0, 5. Selanjutnya maka titik potongnya yaitu Q, P sama dengan 0,5. Titik potong pada sumbu Q jika P sama dengan 0. Ketika P nya 0, maka PS nya 5 kurangi Q. Nah, ini P nya sudah diketahui 0, maka kita turunkan 0, 5 kurangi Q, maka hasilnya Q sama dengan 5 ya. Oke, maka titik potongnya itu Q, P 5, ini 5 dan ini P nya 0, 5,0. Ini adalah untuk permintaan ya, dan ini untuk penawaran. Selanjutnya dari kita akan titik potong PST ya. PST itu tadi sudah setelah pajak ya, keseimbangan setelah pajak. Nah, PST nya sudah diketahui 7 tambah Q ya, tadi dari perhitungan. Jika titik potong sumbu P jika Q sama dengan 0, di sini 0, maka titik potongnya PST sama dengan 7 tambah Q. Q nya kan ini 0, masukkan 0 ke sini, maka P sama dengan 7 tambah Q. 7 ditambah 0 sama dengan P 0, maka titik potongnya Q, P sama dengan 0,7. Selanjutnya titik potong sumbu Q di sumbu Q ya, jika P sama dengan 0, maka masukkan PST 7 tambah Q, dan ini P nya 0, berarti di sini ya 0 sama dengan 7 tambah Q, maka hasilnya ini ke sini min Q ya, ini min ke sini min Q, terus ini 7, maka hasilnya Q
sama dengan min 7. Kenapa ini jadi min? Di sini kan ki dipindah ruasan ke sini. Min ki dan ini ki ini memiliki angka 1. Nah, ini angka 1 ya ki ini. Maka minnya ini pindah. Jadi kalau seperti tadi sudah ya, jadi di sini 7, maaf. 7 ki ini ki sama dengan 7 per min 1. Nah, 7 dibagi min 1 maka hasilnya min 7. Positif dibagi negatif maka hasilnya negatif. Ini jadi min 7. Maka titik potongnya Q, P sama dengan Q-nya itu min 7 dan P-nya itu adalah 0. Selanjutnya yaitu PSS, yaitu keseimbangan setelah subsidi. Tadi diketahui PSS-nya 3 tambah Q, maka titik potong sumbu P jika Q sama dengan 0, maka PSS-nya 3 tambah Q. Kita masukkan Q-nya 0. 3 P sama dengan 3 tambah 0, maka 3 tambah 0 P-nya itu 3. Selanjutnya maka titik potongnya Q, P yang sama dengan 0,3. Selanjutnya titik potong sumbu Q jika P sama dengan 0. Ini P-nya ya. Maka PSS sama dengan 3 tambah Q, ini P-nya 0. Maka 0 sama dengan 3 tambah Q. Min Q ini pindah ruas 3. Maka hasilnya Q sama dengan min 3 seperti tadi ya. Ini Q terus ini ada 1, berarti 3 dibagi min 1 hasilnya min. Maka titik potongnya min 3,0. Selanjutnya kita akan membuat kurva terlebih dahulu ya. Seperti biasa kita buat garis yang ke pinggir yaitu Q ya, kuantitas jumlah ya, angkanya kita buat 1 sampai 15 dan sebelah kirinya itu min 1 ya, negatif, dan yang ke atasnya P yaitu harga ya. Maka angkanya yang ke bawah itu min dan yang ke atas itu positif. Kita buat 1 sampai 15. Maka kita ingat lagi kepada angka yang tadi, yaitu yang permintaan ya, titik sumbu permintaan yaitu nah ini permintaan ya, tadi titik sumbunya 0,15 dan ini 15,0 ya, yang tadi titik sumbunya, ingat lagi. Nah, ini adalah garis permintaan ya, titik sumbu yang tadi ya di sini. Selanjutnya nah ini yang hitam ya, yang hitam ini adalah garis penawaran tadi. Pada titik sumbunya itu ada 0, min 5 dan 5,0 ya. Oh iya, ini min 5,0 dan ini 0,5 ya. Ini adalah garis penawaran, maaf. Nah, ini yang merah. Yang merah ini tadi garis pajak, setelah pajak ya. Setelah pajak, maka garisnya ini yaitu kita lihat QP ya, QP. Berarti Q-nya itu min 8 dan P-nya itu 0. Maka di sini titik potongnya itu sumbunya itu min 8,0 dan ini titik sumbunya yang di atas ya. Selanjutnya, nah ini adalah subsidi, garis subsidi. Kita lihat titik potongnya. Titik potongnya yaitu di sini min 3 ya, min 3,0 dan 0,3. Nah, kita lihat terlebih dahulu, kita garis
Yang ini equilibrium titik keseimbangannya itu dari setelah pajak ya. Setelah pajak itu equilibrium setelah pajak itu 4,11 ya. 4,11. 4 itu jumlah ya, jumlah barang yang diminta, dan 11 itu adalah harga. Ingat ya, 11 ini adalah price, harga, dan ini 4 kuantitas, jumlah, dan ini equilibrium keseimbangan dari permintaan penawaran. Penawaran ini 5,10. Jika harganya itu 10, maka permintaannya itu 5 ya. Dan ini equilibrium keseimbangan setelah subsidi ES ya. Equilibrium subsidi itu yaitu 6,9. Nah, 6 itu adalah kuantitas dan 9 itu harga. Jadi dapat disimpulkan, nah kita lihat dari garis yang penawaran terlebih dahulu yang merah, bahwa titik keseimbangan equilibriumnya itu sebelum pajak dan sebelum subsidi ya. Ya, ini yang hitam ya. Sebelum pajak dan sebelum subsidi itu equilibrium keseimbangannya itu jika harganya itu 10, maka kuantitas jumlah yang dimintanya itu adalah 5 ya. Maka setelah adanya pajak, kita lihat ke atas. Kita lihat ke atas yang garis merah. Garis merah ET, equilibrium pajak. Maka lihat harganya menjadi naikkan dari 10 ke 11. Ini harga menjadi naik, tetapi harganya naik tapi kuantitas jumlahnya yang diminta menjadi turun ya, menjadi 4 ya. Nah, ini. Setelah itu kita lihat lagi ke bawah ketika subsidi. Nah, subsidi yang garis warna hijau. Nah, warna hijau ini setelah subsidi, maka harga jadi turun ya. Jadi turun menjadi 9. Akan tetapi kuantitas yang dimintanya itu menjadi naik. Jadi 6. Ya, maka ini dari kesimpulan ini, ketika harganya naik maka permintaan pun akan turun ya. Ini dapat dipahami. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang bagian E, yaitu TG, total government. Total government sama dengan QET kali T. Nah, tadi QET-nya sudah kita ketahui, yaitu 4 ya. Dan T-nya itu pajaknya itu adalah 2. Maka TG-nya sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Selanjutnya yang bagian F, TK, total konsumen. Total konsumen rumusnya sama dengan delta P kali QET. Delta P ini adalah selisih harga, V price, dan QET-nya sudah diketahui ya. Maka selisih harga setelah pajak dan sebelum pajak ya, harganya itu 11 setelah pajak dan dikurangi 10 ini sebelum pajak ya, harganya 10, dan QET-nya itu yaitu 4 ya, tinggal turunkan. Maka 11 kurangi 10 kali 4, 11 kurangi 10 1, dan ini kali 4, 1 kali 4 sama dengan 4. Jadi total konsumennya yaitu 4. Selanjutnya yang bagian G, total produsen. Total yang diterima oleh produsen sama dengan TG kurangi TK.
TG nya sudah diketahui 8 ya, dan kurangi TK, TK nya adalah 4, maka 8 kurangi 4 sama dengan TP, total produsennya adalah 4. Dapat dipahami? Nah, untuk selanjutnya, untuk lebih melatih lagi dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak, coba kalian kerjakan tugas berikut ini. Diketahui PD sama dengan min 2Q ditambah 12 dan PS nya 2Q dikurangi 2. Maka diketahui apabila pemerintah mengeluarkan pajak 2 dan subsidi 2, maka ditanyakannya yang pertama equilibrium, yang kedua QET, yang ketiga QES, yang keempat kurva keseimbangan, yang kelima TG total government, yang keenam total konsumen, dan yang ketujuh total produsen. Sekian untuk materi kali ini, terima kasih. Alhamdulillah, untuk pembelajaran kali ini sudah selesai. Marilah kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang sudah diberikan. Dan apabila adik-adik kurang paham terhadap materi yang sudah diberikan, maka dilihat kembali ataupun ditonton kembali video pembelajarannya sampai dengan paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.